spesies kumbang tanduk. Harlequin beetles. Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita bincangkan topik spesies Harlequin beetles lebih terperinci lagi. Tetapi sebelum itu, apa kata kita pelajari satu sistem yang disebut loncatan ke navigasi? Apakah maksudnya? Sistem loncatan ke navigasi ada 9 sistem yang disebut seperti 1. Makhluk hidup, 2. Domain, 3. Kerajaan, 4. Filum, kelima kelas, keenam ordo, ketujuh famili, 8 genus, ke-9 spesies. Itulah sebutan dalam sistem serangga di dunia ini. Sebelum itu, kita jelaskan apakah maksud dalam 9 sistem tersebut. Semoga kita semua memahami. Ini dinamakan sebagai hierarki klasifikasi biologi makhluk hidup seperti serangga. Spesies atau jenis adalah satu takson yang dipakai dalam taksonomi untuk menunjukkan pada satu atau beberapa kelompok individu populasi yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya, yaitu saling membagi gen. Namun tidak dapat dengan anggota kelompok yang lain. Anggota-anggota dalam satu spesies jika saling berkahwin dapat menghasilkan keturunan yang fertil tanpa hambatan produktif. Dapat terjadi sejumlah kelompok dalam satu spesies tidak saling berkahwin kerana hambatan geografis, namun bila dipertemukan dan dikawinkan dapat menghasilkan keturunan fertil. Dua spesies yang berbeza jika saling berkahwin akan menghadapi masalah hambatan biologis. Apabila menghasilkan keturunan yang sehat, keturunan ini biasanya steril ataupun mandul. Definisi ini pada beberapa kasus tidak dipenuhi, sehingga muncul masalah spesies. Dalam kasus-kasus tersebut, ukuran yang sering digunakan untuk menentukan spesies berbeda-beda, seperti kesamaan DNA, morfologi, atau relung ekologi. Lebih jauh lagi, munculnya ciri-ciri khas tertentu dapat membagi spesies menjadi takson yang lebih kecil, seperti subspesies dalam botani disebut sebagai varietas atau subvarietas dalam Pomea. Spesies-spesies yang dihipotesiskan memiliki nenek moyang yang sama berdasarkan kesamaan-kesamaan ditempatkan dalam satu genus. Kesamaan spesies dinilai berdasarkan perbandingan atribut fisik dan jika tersedia sekuens DNA mereka. Semua spesies diberikan nama dalam dua bahagian yang disebut nama bionimal atau hanya bionimal. Bagian pertama dari bionimal adalah nama generik, yaitu genus dari spesies tersebut. Bagian kedua adalah yang disebut nama spesifik, istilah yang digunakan hanya dalam zoologi, atau eptit spesifik, istilah yang digunakan dalam botani, yang juga dapat digunakan dalam zoologi. Misalnya, boa pembelit adalah salah satu daripada 4 spesies dari genus boa. Nama genus dimulai dengan huruf kapital, sedangkan eptit spesifik tidak. Binominal ditulis dalam huruf miring saat dicetak.
dan digaris bawah ketika ditulis tangan. Spesies jika disebut dalam nama ilmiah disingkatkan dengan SP. Contohnya Phalaenopsis sp berarti sejenis Phalaenopsis. Jika jamak disingkatkan dengan SPB. Definisi yang dapat digunakan dari kata spesies dengan metode-metode yang handal untuk mengidentifikasikan spesies-spesies tertentu penting untuk menyatakan dan menguji teori-teori biologi serta mengukur keanekaragam hayati. Meskipun tingkat-tingkat taksonomi lain seperti familia ataupun suku juga dapat dipertimbangkan dalam studi berskala lebih luas. Spesies-spesies yang telah punah hanya diketahui dari fosil-fosilnya yang biasanya sulit untuk menentukan tingkatan taksonominya secara pasti. Sehingga tingkat taksonomi yang lebih tinggi seperti familia sering digunakan untuk studi-studi berbaris fosil. Pada taksonomi hewan terdapat satu tingkat taxon di bawah spesies atau subspesies disingkatkan SPP, namun biasanya tidak ditulis pada nama ilmiah hewan. Pada taksonomi tumbuhan, fungi dan bakteri terdapat taxon lain di bawah subspesies, veritas, subritas dan forma. Jumlah total spesies non-bakterial dan non-archeal di dunia diestimasikan 8 hingga 7 juta dengan kisaran estimasi sebelumnya dari 2 hingga 100 juta. Itulah tadi penjelasan penting bagi setiap kajian dan ujian pada setiap serangga agar mudah dikenali dan difahami. Mari kita kenali spesies kumbang tanduk yang bernama Harlequin betlei. Acrocynus longimanus, kumbang tanduk atau disebut sebagai Harlequin betlei. Sejarah spesies Harlequin betlei. Kumbang Harlequin menjadikannya tempat tinggal di hutan tropika Amerika Latin. Anggota spesies ini juga dijumpai di Pulau Caribbean, di mana mereka dikenali sebagai bowlers pohon jak. Kerana larva mereka dijumpai terutamanya di pohon nangka setelah pembiakan, Harlequin betina menggubur lubang di bahagian batang pohon, di mana dia meletakkan telurnya. Diperlukan sekitar 10 hari untuk menetas ke dalam belukar. Ulat seperti larva menghabiskan sekitar 8 bulan untuk memakan pulpa kayu sehingga mereka siap menjadi dewasa. Apabila diancam, Harlequin dewasa akan berdiri tegak. Peningkatan ukuran secara mendadak ini cukup mengejutkan mana-mana pemangsa yang berpotensi. Cuba kita lihat spesies Harlequin betlei yang diberi nama Acrocynus longimanus. Acrocynus longimanus adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong familia Crembaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Acrocynus, ordo Cleopatra, kelas Insecta, phylum Arthropoda dan kingdom Animalia. Kumbang yang dinamakan Harlequin betlei ini merupakan jenis kumbang tropis besar yang hidup di benua Amerika, terutamanya dari Meksiko Selatan sampai Brazil di Amerika Latin. Makanannya adalah sari getah dan dinamakan Harlequin karena pola warnanya yang menyorok, kombinasi dari hitam, merah dan kuning, kehijauan pada penutup sayap pada kedua jenis kelamin organisma ini. Nama spesies Longimanus merupakan kata bahasa Latin yang merujuk kepada kaki depan manus, bermaksud lengan, yang sangat panjang pada kumbang jantan. Biasanya lebih panjang dari ukuran seluruh badannya. Pada usia dewasa, spesies ini berukuran besar dan panjang.
Tubuh hampir 76 mm bersama 3 inci terkenal kerana membawa Prosidoscorpion sebagai sesuatu. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan-lingkungan fisik dikelilingi populasi sesuatu spesies yang mempengaruhi dan juga dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Menurut Clemens dan Shelford 1939, habitat adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar sesuatu spesies ataupun populasi spesies atau kelompok spesies atau komunitas. Dalam ilmu ekologi, bila pada satu tempat yang sama hidup berbagi kelompok spesies, mereka berbagi habitat yang sama, maka habitat tersebut disebut sebagai biotop. Terdapat beberapa golongan habitat: hutan rimba, hutan kecil, gurun, lereng pergunungan, kolam, sungai, rawa dan laut. Area padang rumput tertentu seperti pampas di Argentina adalah contoh sesuatu habitat. Habitat yang lebih luas seperti padang belantara atau hutan hujan dinamakan bioma. Bioma adalah sekelompok tumbuhan dan hewan yang tinggal di suatu habitat pada suatu lokasi geografis tertentu. Habitat ini terdapat di Southern dan Central Latin America serta Caribbean. Habitat ini hidup di hutan tropikal. Ukuran badan hingga 10 cm bersamaan 4 inci, kaki depan hingga 12 cm bersamaan 4.7 inci. Pembiakan menanam 15 hingga 20 biji telur di pokok. Jangka hayat tidak diketahui. Diet biasa ataupun makanan yang dewasa minum getah pokok. Spesies Harlequin betlii terbagi kepada 22 koloni. Setiap satu spesies akan ada beberapa lagi spesies keturunannya. Jom, mari kita sebut 22 koloni spesies. Acrocynus longimanus, Chrysbyside Batus barbicornis, Aromia mochata, Anoplophora chinesis, Chrysbykine Coptops edificator, Akan gaswaini, Akan gasu diminuta, Archisonaini, Abiara charison, Abiara charison singaticoli, Anaglypatini, Anaglypatus masticus, Calidini, Calidium violaceum, Calidiopini, Chrysbysini, Chrysbyx credo, Clytini, Composocerini, Procilla batesi, Ilapidini, Clasiruum compotum, Ilig mordemini, Nec dilopsini, Neo ibidioini, Obrini, Rhino tragini, Tres hyderini, Cleistocini, Cleistocera dispar. Semua spesies ini adalah tergolong dalam famili Harlequin betlii dan mereka ada koloni di bawah setiap nama subfamili. Kami akan jelaskan satu persatu secara terperinci. Sampai di sini saja buat kali ini. Jumpa lagi di episod seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk info terbaru dari kami. Sekian, terima kasih.